Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Luqman artinya adalah Luqman atau sebuah nama. Surat ini terdiri atas 34 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah dan diturunkan setelah surat As-Saffat. Ia dinamakan Luqman karena pada ayat ke-12 disebutkan bahwa Luqman telah diberi nikmat dan ilmu pengetahuan oleh Allah. Sedangkan pada ayat 13-19 disebutkan tentang nasihat-nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Ini menjadi isyarat bahwa orang tua memang harus memberi nasihat kepada anak-anaknya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Luqman. Itulah Luqman, seorang ayah yang benar-benar ingin memberikan hal-hal yang terbaik yang pernah ia ketahui kepada anaknya. Sebagaimana Allah menjelaskan mengenai kelebihan Luqman dan apa yang ia sampaikan kepada anaknya di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman. Maksud dari hikmah dalam ayat ini adalah pemahaman yang mendalam, ilmu yang luas dan cara pengungkapan yang bagus. Sahih Tafsir Ibnu Katsir 7 atau 149. Maha besar Allah, bayangkan kesempurnaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Luqman. Bukan hanya pemahaman dan ilmu, namun Allah memberikan Luqman cara pengungkapan yang bagus dalam menyampaikan ilmunya. Oleh karena itu, Allah Rabbul Alamin menyuruh kepada Luqman untuk bersyukur atas anugerah yang telah Allah limpahkan kepadanya. Dan itulah keutamaan yang Allah karuniakan secara khusus kepada Luqman. Wasiat Luqman kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa suatu saat Luqman memberikan wasiat dan wejangan kepada anaknya, manusia yang paling ia cintai dan paling ia sayangi, serta manusia yang paling berhak mendapatkan ilmu pengetahuan dan nasihat darinya. Oleh sebab itu, nasihat pertama yang ia sampaikan adalah hendaknya ia menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Perhatikanlah bagaimana penekanan Luqman kepada anaknya tatkala ia berkata, "Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Imam Al-Bukhari dalam Fathul Bari meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak bercampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Para sahabat Rasulullah merasa berat mengamalkan ayat ini. Mereka bertanya, apakah ada di antara kita yang keimanannya tidak tercampur dengan buatan zalim? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan itu yang dimaksud. Tidaklah kamu mendengar perkataan Luqman, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Selanjutnya Allah menyandingkan wasiat Luqman agar sang anak menyembah hanya kepada Allah saja dengan wasiat yang kedua berbakti dengan orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia berbakti kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Mengenai ayat ini, Mujahid berkata, yang dimaksud dengan wahnan ala wahnin adalah dalam keadaan penuh penderitaan saat mengandung sang anak. At-Tabari, sengaja Allah menyebutkan perjuangan seorang ibu dalam mengurus anaknya. Penderitaan dan pengorbanan seseorang ibu dalam melindungi anaknya di antara dengannya tidak bisa tidur dengan nyaman di sepanjang siang dan malam, semata-mata agar seorang anak senantiasa mengingat jasa-jasa ibunya. Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Dan akhir ayat tersebut merupakan isyarat yang sangat agung. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Karena sesungguhnya Allah akan membalas hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas nikmat
yang Allah berikan dengan balasan yang paling sempurna. Sahih tafsir Ibnu Katsir dan Luqman kemudian berwasiat yang ketiga, agar anaknya tidak mengikuti ajaran orang tua yang sesat, yaitu ajakan untuk mengikuti agama mereka yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Quran Surat Luqman ayat 15. Namun bukan berarti yang demikian itu jika terjadi kepada kita menjadikan penghalang bagi diri kita untuk bergaul dan memperlakukan kedua orang tua kita dengan baik di dalam dunia ini. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Di dalam kitab Al-Isyrah, karya At-Tabrani yang meriwayatkan bahwa Sa'd bin Malik berkata, ayat ini turun berkenaan denganku, yakni firman Allah, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dulu aku ini seorang laki-laki yang sangat berbakti kepada ibuku. Ketika aku masuk Islam, ibuku berkata, wahai Sa'd, apa yang aku khawatirkan ini terjadi juga. Tinggalkanlah agamamu, atau aku tidak akan makan dan minum sampai mati, dan kamu berhasil melempar aib kepadaku. Aku pun menjawab, jangan engkau lakukan itu, wahai ibuku, dan aku tidak akan meninggalkan agamaku ini dengan alasan apapun. Maka ibuku tidak mau makan dan minum selama 1 malam. Selanjutnya ia meningkatkan kesungguhannya. Maka pada hari esoknya pun selama 1 hari 1 malam ia tidak mau makan. Kemudian ia pun menjadi semakin serius dalam aksinya. Ketika aku melihat demikian, aku berkata, wahai ibuku, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya pun engkau memiliki 100 nyawa, kemudian satu persatu nyawamu lepas dari badan. Niscaya aku tidak akan meninggalkan agamaku ini dengan satu alasan apapun. Jika engkau berkehendak makan, maka makanlah. Dan jika engkau tidak ingin makan, tinggalkan saja. Pada akhirnya ibunya pun makan seperti biasa. Ibnu Asir menyebutkan keterangan ini di dalam kitab Usul Habah. Wasiat Luqman selanjutnya kepada anaknya merupakan wasiat yang sangat berguna. Allah sengaja mengemukakannya agar umat manusia senantiasa ingat dan mengamalkan serta mematuhinya. Bahwasanya yang keempat, kezaliman atau kesalahan yang ukurannya seberat biji sawi akan mendapat ganjaran dari hari kiamat kelak. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan beberapa dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Alus lagi Maha mengetahui. Quran Surat Luqman ayat 16. Allah akan meletakkan keputusan yang adil pada saat menimbang amal perbuatan Allah manusia. Akan membalas segala amal perbuatan manusia. Jika amalnya baik, maka balasannya pun akan baik. Akan tetapi jika amal perbuatannya jelek, maka balasannya pun jelek. Sebagaimana firman-Nya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukupkanlah kami sebagaimana pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Dan juga firman-Nya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah 7-8. Bahkan meskipun sebutir zarah itu tertutup rapat di dalam bongkahan batu yang sangat besar atau menghilang, tidak diketahui rimbanya di segenap penjuru langit dan pelosok bumi, maka Allah pasti bisa mendatangkannya, karena tidak ada sesuatu pun yang samar dari pengetahuan Allah. Oleh sebab itu Allah berfirman, sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. Allah Maha Halus artinya pengetahuannya maha sempurna, sehingga tidak ada satupun perkara yang tersembunyi dari ilmunya, meskipun perkara itu begitu lembut dan sangat sulit dijangkau. Allah Maha mengetahui meski dengan langkah seekor semut yang merayap di kepekatan malam yang gelap gulita. Selanjutnya Allah mengabarkan mengenai wasiat Luqman kepada anaknya yang sangat angkuh.
yaitu yang kelima perintah mendirikan sholat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 17, "Hai anakku, dirikanlah sholat, yakni lakukanlah dengan seluruh aturan-aturan, rukun-rukun dan waktu-waktunya. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu." Quran surat Luqman ayat 17. Dari ayat tersebut maka kita pun mendapat pelajaran yang sangat berharga dari Luqman, bahwasanya menyuruh manusia untuk mengerjakan perbuatan baik dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan yang kita miliki. Dan pelaku amar ma'ruf nahi mungkar itu niscaya akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari kebanyakan manusia. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Quran surat Luqman ayat 17. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan bahwa bersabar dan menanggung perlakuan yang menyakitkan dari manusia itu merupakan perkara yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah kepada hambanya, sebagaimana akhir ayat tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan nasihat Luqman berikutnya yang keenam menyuruh agar tidak bersikap sombong. Firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 18, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong." Maksudnya janganlah kita suka memalingkan wajah kita tatkala kita sedang berbicara atau ketika seorang berbicara kepada kita dengan maksud mengecilkan dan meremehkan orang lain seraya menampakkan kesombongan dan kepongahan diri kita di hadapan orang lain. Oleh karenanya, kita harus mampu merendahkan hati dan menampakkan wajah yang ramah terhadap orang lain, khususnya saudara-saudara kita seagama dan seakidah. Dan nasihat tersebut sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Daud dan tercantum di dalam Syaihul Jami, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Seandainya kamu berbicara dengan saudaramu, maka lakukanlah dengan wajah yang ramah tamah. Jauhi olehmu memajangkan kain ke bagian bawah mata kaki, karena sikap seperti itu tergolong membangga-banggakan diri atau sombong, dan sikap membangga-banggakan diri sangat tidak disukai oleh Allah." Abu Daud. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Quran surat Luqman ayat 18. Sombong, berbangga diri, menampakkan kebesaran dan kekuatan adalah hal yang harus kita hindari, karena yang demikian itulah hal yang akan membuat Allah membenci kita. Dalam ayat lain, Allah menegaskan ketidaksukaannya kepada orang-orang yang sombong dan merendahkan orang lain. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran surat Al-Isra ayat 37. Dan nasihat terakhir Luqman kepada anaknya yang bisa kita jadikan bahan pelajaran untuk bersikap adalah yang ketujuh, perintah untuk bersikap sederhana. Allah berfirman, "Dan sederhanalah kamu dalam berjalan." Quran surat Luqman ayat 19. Maksudnya berjalanlah dengan sikap yang santun dan sederhana, dan lunakkanlah suaramu. Quran surat Luqman ayat 19. Artinya janganlah bersikap keterlaluan dalam berbicara. Janganlah mengeraskan suara pada pembicaraan yang tidak memiliki faidah apa-apa. Oleh karenanya Allah berfirman di akhir Quran surat Luqman ayat 19, "Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Para ahli tafsir mengatakan bahwa suara yang paling buruk adalah suara keledai, dikarenakan suara keledai itu keras dan tinggi. Dan ini adalah isyarat dari Allah bahwasanya Allah memurkai orang-orang yang meninggikan suaranya tatkala berbicara. Dan Allah menyerupai orang-orang demikian itu seperti keledai, menunjukkan haramnya dan sangat tercelanya tindakan tersebut. Perumpamaan haramnya meninggikan suara ini sama persis dengan perumpamaan yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Kami tidak memiliki permisalan yang buruk. Seburuk-buruk permisalan orang yang minta kami pemberiannya, yakni bagaikan anjing yang dimuntahkan sesuatu, kemudian ia menjelat kembali muntahannya." Tuhfatul Awazu. Adapun keutamaan dan manfaat dan surat Luqman adalah sebagai berikut. Yang pertama, termasuk masani untuk Rasulullah sebagai pengganti Injil. Yang kedua, Allah memerintahkan malaikat untuk melindunginya dari iblis dan bala tentaranya pada malam itu hingga pagi harinya atau sejak pagi hari hingga malamnya. Abu Ja'far berkata, barang siapa yang membaca surat Luqman di setiap malam, maka Allah akan memerintahkan malaikat untuk melindunginya dari iblis dan bala tentaranya
pada malam itu hingga pagi harinya, atau sejak pagi hingga malamnya. Sawabul A'mal 139. Yang ketiga, diberi 10 kebaikan sejumlah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, serta sebagai wasilah obat sakit perut dan menghentikan darah yang mengalir. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat ini, maka Luqman akan menemuinya di hari kiamat. Ia diberi 10 kebaikan sejumlah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Dan siapa yang menulisnya dan meminumkan airnya kepada orang yang di dalamnya terdapat penyakit, maka akan hilang penyakitnya. Dan apabila ada orang yang banyak mengeluarkan darah, baik laki-laki maupun perempuan, maka kantungkan tulisan melindunginya dari iblis dan bala tentaranya pada malam itu hingga pagi harinya, atau sejak pagi hari hingga malamnya pada tempat yang terluka tersebut, maka akan berhenti darahnya dengan izin Allah. Mu'jamul Bayan Juz 874. 4. Doa ketika kehilangan suatu barang. Ketika seseorang telah kehilangan miliknya, maka bermunajatlah kepada Allah agar segera dikembalikan kepadanya. Adapun salah satu wasilah doa yang tepat adalah dengan membaca surat Luqman ayat 16. Berikut bacaannya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Yang kelima, doa agar diberi kecerdasan. Selain belajar dengan giat, memohon anugerah kepada Allah agar diberi kecerdasan, kepandaian dan pengetahuan adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh orang yang beriman. Hal itu menunjukkan adab kita sebagai seorang makhluk yang lemah dan tidak berkuasa apa-apa, kecuali dengan pertolongan darinya. Adapun salah satu doa yang tepat untuk memohon kecerdasan dari Allah adalah dengan membaca surat Luqman ayat 27-28. Berikut bacaannya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nufidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Sahabat Babuni Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan mengenai pokok kandungan dari surat Luqman lengkap dengan keutamaan dan manfaatnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.